Udah. Ulang. Mulai. Udah recording. Lanjut ya. Yuk. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat bersosial media dengan menggunakan tadi apa nama alatnya? Zoom. Zoom. Sehingga kita bisa nah, hampir 10 hari ya kita nggak ketemu, bisa lihat Pak Bapak, Bu Dana, Bu Budi, Pak Sobur. Ya, pada sore ini kita bisa berkumpul lah, walaupun dalam dunia maya. Baik, mungkin ada beberapa arahan yang akan disampaikan oleh Pak Horale. Kepada Pak Horale kami persilahkan. Langsung aja Bu, saya dengarin laporan per bidang. Oh, baik. Baik Pak, selama kita belajar home learning di rumah, memang sedikit kendalanya mungkin mengenai kehadiran siswa yang tidak bisa tepat pada waktu yang kita harapkan gitu. Karena mungkin masih ada siswa yang masih tidur, ada siswa yang ya macam-macam lah Pak, sehingga pada saatnya di awalnya mungkin agak lama mereka baru mau bergabung, tetapi di akhir kita semua kecuali bagi anak-anak yang mengalami kurang sehat, mungkin itu yang tidak bisa bergabung. Tapi ada juga beberapa anak yang sepertinya dari awal saya tidak melihat anak tersebut, seperti di kelasnya Pak Nelson, kelas 12 10 IPS 2. IPS 2 itu adalah seperti Michael sama Joshua itu minggu kemarin juga nggak ada, tapi minggu ini juga tidak ada dia. Tapi untuk yang lainnya lengkap semua. Jadi alhamdulillah laporan daripada kesiswaan untuk kehadiran ini banyak tetapi tetap bisa diatasi. Nah untuk kelas 3 mungkin sedikit banyak yang tidak bergabung mungkin karena kecapean, karena sudah jenuh. Tapi akhirnya kalau sudah sampai ke batas-batas waktunya yang masuk cuma yang tidak bergabung cuma 1-2 orang saja Pak. Itu laporan dari saya Pak mengenai kesiswaan. Iya, makasih Bu. Lanjut Pak Sobur ya Pak. Sekarang kita lanjut Pak Sobur. Ya, terima kasih. Tes. Tes. Ya. Silakan Pak, silakan. Ayo Pak Sobur. Suaranya nggak keluar ya Pak Sobur? Iya, Pak dulu, dipending dulu. Nggak kedengaran. Kurikulum dulu. Kurikulum dulu. Bu Budi ya Pak? Iya. Ya Bu Budi, silakan Bu Budi laporannya. Berhubung Bu Susi sedang sakit, ya kita doakan juga supaya Bu Susi cepat sembuh. Ya kepada Bu Budi. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Iya, alhamdulillah. Mohon doanya semoga Ibu Wakil kami sedang sakit, semoga cepat sembuh, sehat sedia kala. Amin. Untuk kurikulum, hari ini progres yang sudah kami lakukan adalah penjadwalan untuk kelanjutan KBM berikutnya tertanggal 30 Maret. Di mana kelas 10 dan 11 KBM seperti biasanya, sedangkan untuk kelas 12-nya KBM Mapel UN. Kemudian terkait dengan kesiapan berikutnya adalah tentang US yang sesuai dengan surat edaran bahwasanya akan dilihat dari pantauan nilai US untuk dikategorikan kelulusan di UN. Sehingga untuk kami sebagai tim kurikulum masih membuat database dengan baik terkait dengan hasil-hasil penilaian, terutama pada saat US offline dan US online yang kemarin. Kemudian laporan berikutnya adalah kaitannya dengan persiapan
part ganjil, part genap, kami sudah membroadcast bahwasanya untuk informasi yang ada, kemungkinan pembelajaran untuk berikutnya pun kan akan beberapa terjadi tetap pembelajaran di rumah, sehingga himbauan untuk pembuatan soal part di semester genap ini sudah di awal waktu, sehingga semoga kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk pengajar di 10-11 bisa dikerjakan dengan baik untuk persiapan soal part. Untuk KBM, alhamdulillah sih tinjauannya berjalan dengan baik. Cuma untuk progres siswa memang di pekan ini, Kamis sama Jumat agak menurun untuk yang kehadiran siswa di kelas 12. Itu sih pantauan kami dari kurikulum. Mungkin Baik. itu Pak laporannya. Iya Bu, Terima kasih Bu Sofi. Ya, sama-sama Bu Budi laporannya. Sekarang tinggal Pak Sobur nih laporannya Pak Sobur. Suaranya kedengaran nggak? Oh, udah. Kedengaran. Ya. Kedengaran. Udah cukup. Kedengaran Bu Budi. Kedengaran, cakep. Cakep. Ya. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Horali dan keluarga Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf nih habis beres-beres. Saya selaku wakil Sarpras dan guru BPKN akan melaporkan kegiatan home learning. Yang pertama, untuk bidang mata pelajaran saja, kali ada saya menggunakan beberapa media. WA, Line, Instagram, sama Nerpet. Tapi ada 2 kelas yang belum kebagian karena kemarin ganti jadwalnya, tidak ada 2 kelas sampai sekarang belum ketemu nih di hari Rabu, apalagi Rabunya libur kemarin gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa bekerja. Respon anak-anak bagus, hanya satu yang biasanya anaknya itu tidur tidak hadir. Bagian Sarpras, saya hampir setiap hari ada grup kebersihan sama keamanan memantau kerjaan masyarakat atau pekarya setiap hari saya pantau, baik itu dari segi kebersihan seluruh area, mungkin juga pohon, kemudian cat-cat yang besi ada. Kemudian untuk monitoring buat kanan sampai dengan tadi ini Pak Gun masih bekerja di toilet finishing. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk bagian lapor yang belum dilaksanakan dari ruang guru dan fisika itu belum. Semua dispenser harus dicabut, dimatikan semuanya, itu dibersihkan kepada bagian keamanan. Untuk hal lain setiap hari pekarya harus melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan area di sekolah. Untuk TW2 mudah-mudahan nanti bisa berjalan dan bisa minta arahan dari Pak Horari berkenaan dengan taman bagian depan, kemudian juga greenhouse sama tempat sampah. Mudah-mudahan di TW2 ini di bulan April bisa dikerjakan. Tidak ada hal-hal yang berarti, semoga sekolah tetap aman, terkendali sesuai dengan job kita masing-masing. Untuk pikir setiap harinya itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diagendakan. Hanya Bu Susi saja yang belum bisa hadir pikir karena kondisi kesehatan. Itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sobur atas kita dengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Pak Horale. Pada Pak Horale kami siap, silakan. Ya, makasih Bu Sofi. Yang terhormat teman-teman tim manajemen, selamat sore. Sore Pak. Ya, Semoga kita sehat selalu, terhindar dari COVID-19. Amin. Selamat berbahagia, berkumpul dengan keluarga. Walaupun ada kejenuhan, ternyata di rumah saja ternyata kurang menyenangkan. Kalau terlalu lama. Ternyata membosankan juga ya.
Kalau pas di sekolah pengen libur, Iya benar. pas di rumah pengen ke sekolah. Hmm. Tapi teman-teman yang mau pensiun ini pembelajaran ini. Yang mau pensiun, ya kayak gitulah rasanya mau pensiun Ibu. Jadi ini apa? Belajar pengalaman bagaimana caranya menghadapi pensiun. Tapi saya pikir untuk sekolah kita, karena kita tetap ada banyak kegiatan, khususnya tim manajemen yang begitu banyak tugasnya, saya pikir nggak juga kita jenuh ya, karena memang kita masing-masing ada pekerjaan. Terus teman-teman di rapat ini ada Bu Dana ya, yang selalu dampingin Pak Horale ya, tim staf ahli itu. Mana Bu Dana? Mantap. Iya. Bu Dana. Itu Sambutan Bu Dana. Ternyata Bu Dana itu bagus lah, ya. Bu Dana. Saya dengan Bu Dana itu saling mengajarin. Kadang saya ngajarin, kadang dia ngajarin. Cuma lebih banyak dia ngajarin Pak Orale. Bu Dana ya. Jangan sama-sama Pak. Jangan bosan-bosan. Anak muda berkreatif, berinovasi, gitu kan. Siap Pak. Terus teman-teman kita ini ditunjuk oleh Sudin menjadi apa ya? Menjadi sekolah percontohan home learning. Dan tadi udah saya suruh Bu Budi bikin laporan sama Pak Rosi sama Pak Sundo, dan itu sedang dirapatkan sekarang di dinas oleh kepala dinas dengan para pejabat di dinas, teman-teman sekalian. Ya. Jadi memang tidak semua sekolah saya lihat terjadi pembelajaran yang terjadwal. Ya. Makanya sampai sekarang ada tuntutan dari KPIA masalah anak terlalu banyak PR. Oleh karena itu, perlu kita memberikan pendapat, masukan, bagaimana sebenarnya tentang pelaksanaan kegiatan home learning di sekolah kita. Ya. Nah, bagaimanakah anak-anak kita selama mengikuti, tadi Bu Sophie sudah laporkan, ada beberapa anak yang tidak ikut. Sebenarnya yang tidak ikut itu kan langsung aja ditelepon orang tuanya, supaya dia ikut. Nah, itu yang pertama, tindak lanjut daripada anak yang tidak ikut, ya. Tapi setidaknya persentase yang dilaporkan oleh Pak Rosi, bidang kesuan Bu Sophie, saya pikir di atas 90% terus, ya. Nah, cuma ini belum ada laporan secara khusus ini ke saya dari kurikulum. Ada nggak guru yang tidak mengajar di saat per sesi itu, ya? Nah, tapi saya lihat ada laporan semuanya, berarti tidak ada guru yang tidak melaksanakan itu. Ya, saya berterima kasih, walaupun dengan waktu yang singkat, teman-teman semuanya bisa melaksanakan kegiatan menggunakan 3 aplikasi, bahkan bertambah aplikasinya dengan menggunakan Zoom. Ya, karena ternyata Zoom ini juga bagus juga karena bisa bertatap muka. Ya. Mudah-mudahan ini kita bisa sebarkan ini, Bu Dana, ya. Tolong ini beberapa guru supaya menggunakan ini dalam KBM juga, ini bagus, ya. Supaya anaknya bisa, melihat anak-anaknya, ya. Jadi bagaimanalah tidak lagi hanya menggunakan 3 aplikasi, tapi kita sudah bisa menggunakan 4 aplikasi. Cuma kelemahannya Zoom ini dia kan terbatas cuma 40 menit, ya. Hanya 40 menit. Selanjutnya dia akan berbayar, teman-teman sekalian. Ya, itu ada kelemahan. Jadi yang saya lihat kalau nirpot kan kita belum bisa secara online seperti ini kelihatan mukanya, kelemahannya di situ. Ya, tapi itu agak lumayan juga bagus dilihat. Ya, ada juga kolaboratif itu. Ya, cuma saya lihat teknisnya teman-teman yang perlu kita kasih masukan juga. Contoh nih, di kolaboratif itu kan bisa anak mengerjakan soal matematik. Ini Pak Sundo nih, anak ngerjain matematik di kertas, baru dipoto. Foto yang dikerjakannya itu dikirim di kolaborasi itu, kan bisa sebenarnya itu. Contoh-contoh seperti itu, ya. Jadi banyak hal sebenarnya. Tapi dari pengamatan saya, dari kita di grup nyawa kepala sekolah, ya baguslah kita ini termasuk yang memang dikasih apresiasi oleh Sudin dinas karena kita bisa mengontrol anak kita tetap ikut pembelajaran. Ya. Cuma memang yang masalah di pertama sekali adalah
jadwal nih Bu Budi yang masih kurang matang ya jadwal KBM-nya. Ya, Pak. Jadi gini, bagian kurikulum kan boleh saja ngasih saran Pak, karena kalau kayak gini, kalau kita hilangkan misalnya seni budaya, maka banyak guru yang harus mengajar, kan boleh saja mereka dimasukkan untuk mengurangi, kan boleh saja misalnya, kalau harus memasukkan. Tetapi kalau memang masih bisa tanpa yang kemarin yang tidak ada olahraga, seni budaya sama olahraga, sama satu lagi PKWU. PKWU. Jadi misalnya kalau pahitnya, kalau susah bikin jadwalnya, kan boleh berkomunikasi, Pak. Gimana Pak kalau di antara 3 kita masukin seni budaya, kan boleh-boleh saja. Kalau misalnya nggak bisa, gitu ya. Nah, supaya nggak terjadi seperti yang kemarin, gitu ya. Itu saya pikir evaluasi teman-teman sekalian. Itu evaluasi itu bukan teguran, tapi membuat kita menjadi makin tertata ke depannya, gitu kan. Itu kan manajemen, teman-teman sekalian. Habis ini, teman-teman sekalian. Ya, nggak apa-apa, pakai suara saja bisa kan? Kedengaran nggak teman-teman? Kalau suara aja. Masih dengar Pak. Tuh, Iya, Pak. nyambung lagi tuh, bisa lagi tuh. Iya. Jadi itu memang udah saya sampaikan tadi kelemahan. Yang berikut ini Bu Budi ya sama tim kurikulum, persiapan yang pertama sebentar lagi akan turun Juknis US. Ya, lagi digodok di dinas. Ya. Maka kalaupun banyak pertanyaan, ada saran-saran teman, kenapa yang sehari aja dihentikan? Ternyata itu tadi udah saya share-kan tadi, teman-teman, Bapak Ibu kepala sekolah sabar, dinas lagi menggodok Juknis US. Ya, itu teman-teman sekalian. Diskusi. Ya, itu yang pertama. Oleh karena itu sabar dulu. Mas Obur. Kelanjutannya US. Siapa yang bergabung? Teteh. Mana tetehnya? Teteh. Hanya kelihatan Robert. Ya, halo. Selamat bergabung Bu Teteh, walau terlambat. Iya. Jadi itu teman-teman sekalian, yang pertama kita akan menghadapi US yang belum keluar juknisnya. Yang kedua, persiapan menghadapi PAT. Ya kan? Saya pikir Bu Budi langsung aja bikin instruksi supaya guru menyiapkan surat edaran untuk bikin soal PAT. Ya, soal PAT. Kemudian nanti untuk kriteria kelulusan, kriteria naik kelas itu akan menyusul semuanya. Ya, kita akan menunggu dulu petunjuk dari dinas gimana ke depannya. Ya, saya pikir yang pertama bagaimana teman-teman, karena tadi juga sudah diumumkan oleh tim Badan Penanggulangan COVID ini akan diperpanjang sampai Mei masa darurat bencana ini. Tapi kalau sekolah kan kita baru sampai tanggal 5 kan, sampai tanggal 5. Jadi kita bicaranya sampai tanggal 5 dulu, tapi kan kita situasi ke depan nggak tahu. Jadi saya pikir teman-teman, mari khususnya bidang kurikulum yang harus banyak ini bekerja teman-teman sekalian, ya. Nggak apa-apa nanti pakai telekom seperti ini sesama kurikulum silakan, ya, untuk merancang, tidak usah harus ketemu. Kemudian Pak Sobur piket nggak usah lagi ada guru, ya. Tim manajemen nggak usah lagi piket, ya. Cukup yang TU sama security sama kebersihan, ya. Nah sekarang tim-tim ini barangkali mulai ke depan menggunakan rapat masing-masing aja per bidang, ya. Rapat per bidang masing-masing apa yang mau disiapkan. Nah kemudian Bu Sophie, saya ingin Bu Sophie dulu merekap anak yang sama sekali nggak ikut. Oh iya, baik. Kalau sudah berhari-hari langsung ditelepon anaknya, ditelepon orang tuanya. Nah, sebagai tindak lanjut. Kalau untuk bikin surat panggilan kan nggak mungkin, ya. Tapi ibu berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang tua murid yang tidak ikut, ya. Sampaikan saja bahwasanya 61 itu tetap seperti biasa. Bahwasanya anak itu wajib ikut untuk
kegiatan home learning secara online. Itu kewajiban dia, ya, kewajiban persis gitu loh. Maka nanti anak-anak yang tidak ikut itu absen itu, Bu. Absennya dimasukin untuk di raportnya. Kemudian e-raport, Bu Budi, tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Nurjaman, dia akan buka hari ini e-raport. Iya. Akan buka. Terakhir kabar lagi disinkronisasi, Pak. Iya, makanya aku bilang kalau sekolah lain sudah ada yang buka dari beberapa hari yang lalu, ya. Nah, kita yang kena terlindas ini masalah e-raport, ya. Tapi saya pikir teman-teman kelas 12 diinformasikan saja untuk siap-siap untuk mengapakan apanya tuh? Semester 6. Persiapan untuk nilai e-raportnya itu. Kemudian untuk semua guru yang sudah melaksanakan US untuk pemeriksaan tetap aja berlaku, Bu, pemeriksaan korektor 1, korektor 2, ya, tetap aja yang SC-nya itu, ya, dikirim saja ke gurunya, ya, ke gurunya. Ya, kalau hard copy-nya itu urusan gurunya masing-masing lah, saya pikir nggak usah copy, di laptop saja diperiksa bisa, saya pikir, ya. Kemudian untuk sapras, ya, sapras di sekolah saya lihat itu bersih kok sekolah kita, ya. Tapi saya pikir ini kesempatan untuk makin membersihkan gitu, untuk membersihkan. Kemudian ada pekerjaan itu tentang apa itu yang biologi, Bu Sophie, apa itu? Greenhouse, ya. Baru saya ketemu tadi dengan Pak Yos, ya. Karena memang di RKS itu ada greenhouse untuk kali ini, ya. Cuma dia terlalu besar anggarannya, ya. Anggaran kita cuma 48 juta, dia minta sampai di atas 60 juta. Baru mensinkronkan tadi. Kemungkinan hari Senin sudah akan meninjau ke lokasi ulang, ya, supaya diperbaiki. Saya pikir itu dulu dari saya. Silakan teman-teman memberikan masukan. Ada nggak ide-ide untuk mulai hari Senin? Ya, untuk hari Senin kita melaksanakan kegiatan home learning secara online. Silakan teman-teman. Silakan Bu Sophie. Ada nggak pertanyaan? Silakan. Kalau teman-teman, saya boleh teman-teman. Mungkin untuk untuk kegiatan home learning itu yang mungkin untuk si pintarnya ini supaya tidak terlalu banyak membebankan anak. Bagaimana kalau kita hanya 1 atau 2 mata pelajaran saja memberikan tugas pada saat itu gitu, Pak. Sehingga anak-anak tidak terlalu banyak terbebani gitu. Karena kalau dia pikir dengan sekolah lain, dia jauh lebih dituntut sepertinya oleh anak-anak. Sekolah lain nggak begini, Bu, kita nggak harus hadir on time gini. Sebenarnya ini kan sudah bagus, tetapi dengan adanya tugas si pintar setiap mata pelajaran memberikan tugas si pintar, mungkin ini ada sedikit kewalahan. Ini kalau kita boleh. Jadi saya kan mengajar misalnya 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama saya nggak usah ngasih tugas, tapi pertemuan yang kedua saja saya ngasih. Seperti itu, Pak. Kalau boleh sarannya, kalau boleh diterima. Baik ya, Pak. Untuk yang lain boleh silakan. Bu Maria mungkin bisa memberikan masukan. Saya jawab dulu Bu Sophie. Baik. Sebelum Bu Maria, karena dinas itu udah tahu tentang 61, karena kita percontohan, maka model yang kita bikin yang ada 3 sesi, terus ada project jam 1 sampai jam 3, ya sepertinya kita mempertahankan itu. Modelnya aja, ada nggak model-model apa, saran apa gitu. Kalau untuk waktu itu dinas dengan Sudin udah tahu, malah mereka sangat setuju. Sehingga kegiatan yang di sekolah itu tetap bisa terlaksana. Karena memang kalau saya bandingkan seperti anak saya ini, mereka itu nggak terjadwal, cuma dikasih PR doang, ya. Sehingga bangun aja bisa sampai jam 8 gitu, ya. Jadi makanya waktu yang setelah saya laporkan ini ke dinas ini cukup dia apresiasi. Saya pikir jangan kita kendor. Kalau anak yang seperti itu wajar-wajar aja, Bu. Kadang orang untuk yang baik aja, kadang orang cemburu yang tidak baik karena dia tidak bebas, kan gitu ya. Tapi ini kan hal yang positif
yang harus kita pertahankan jamnya itu, ya. Nah, sekarang modelnya yang perlu kita bicarakan. Karena tidak semua sekolah, Bu, bisa membuat kita, seperti kita itu, anak kita itu betul-betul peristiwa di sekolah itu dipindahkan ke rumah, gitu. Itu yang udah disampaikan oleh Dinas sama Sudin. Kalau kita merubah itu, kita berarti mundur nanti, Bu. Malah apresiasi yang udah keterima makin nggak bagus jadinya. Ya itu. Baik. Iya, Bu, ya. Baik, Pak. Kalau begitu mungkin masing-masing guru mungkin bisa dikasih tahu, Pak. Jangan terlalu banyak memberikan jamnya. Mungkin cukup 3 saja, karena waktunya kan dengan 2 hari jam 1 sampai jam 3 itu ini dibagi 3 mata pelajaran, berarti waktunya 40 menit, 40 menit. Oleh sebab itu, terlalu banyak memberikan tugas, 40 menit itu waktunya digunakan untuk anak-anak mengerjakan si pintar. Soalnya mungkin nggak terlalu banyak mungkin caranya. Jadi tetap itu kita tetap lakukan, cuma tugasnya jangan terlalu banyak. Ya, itu silakan saja masalah PR. Yang penting anaknya jangan sampai jenuh, ya. Ya. Bu Maria, ya. Ibu Maria tadi, silakan Bu Maria. Baik, selamat sore, Pak. Boleh, Dan teman-teman. boleh juga teman-teman memberikan masukan ke saya pengalamannya selama online itu apa gitu. Ya, silakan, Bu. Baik, Pak. Menarik, Pak, dengan Nerpot, Pak. Saya juga banyak belajar dengan Nerpot. Sebenarnya anak-anak tertantang juga, Pak. Kalau dengan Nerpot kita banyak memberikan kuis, kemudian claiming kolaborasi. Di situ saya minta anak-anak gambar peta, foto pahlawan, dan jawaban singkat ada di Nerpot. Jadi saya tidak banyak membebani di Si Pintar. Si Pintar paling hanya 2 soal saja. Dan saya bisa ngontrol juga, Pak, anak-anak yang serius dan tidak serius. Dan setiap kali mata pelajaran saya paling hanya 1-2 orang yang tidak masuk, Pak. Dan semua tugas-tugas lengkap. Itu aja, Pak. Terus masukan ke depan apa? Selamat sore. Apa, Pak? Masukannya apa, Bu? Masukan Ya, perbaikan. Kalau masukan, ya Nerpot tetap dilaksanakan, Pak. Dengan Si Pintar juga tetap dilaksanakan, karena dengan Nerpot dan Si Pintar memang anak-anak tertuntut bertanggung jawab, Pak. Dia tidak banyak waktu yang terbuang sehingga tetap belajar. Belajar, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Maria, terima kasih. Lanjut ya. Saya boleh. Siapa dulu, Pak? Ya, yuk. Boleh Pak Sobur duluan. Saya ya. Ya, Terima boleh. kasih. Untuk saya pengalaman di home learning ini, kita sudah terjadwal, sudah bagus. Ada sekolah juga yang terjadwal SMA 48. Yang lainnya sih biasa-biasa aja, tapi kita udah bagus gitu. Ya. Kemudian untuk masalah aplikasi, saya selain WA sama Nerpot, saya menggunakan aplikasi yang anak-anak sudah familiar, lain sama Instagram. Nah, disitulah saya menggunakan, kalau teman-teman guru pakai Nerpot tiap hari semua kan, anak-anak harus ada variasi. Saya pakai diskusinya di Instagram, sedangkan absennya di Line itu cepat sekali. Jadi biar anak-anak itu punya variasi. Ya. Di Nerpot semuanya, karena semua guru kan pakai Nerpot. Saya bukan nggak pakai Nerpot, pakai di pertemuan pertama, di pertemuan kedua dan ketiganya saya menggunakan aplikasi yang familiar dengan anak. Kemudian untuk kelas 12 saya kasih masukan, barangkali anak-anak lebih bergairah lagi kalau dia membahas soal UTBK gitu, karena arahnya ke sana, karena UN udah nggak ada kan, terus tinggal 2 pelajaran, yang lainnya SBM atau UTBK, karena sekolah lain juga kelas 12-nya rata-rata membahas masalah-masalah soal UTBK, biar anak-anak bergairah. Itu masalah home learning. Untuk masalah Harpras itu tadi, kita tetap TW2 ini tekanannya bisa bekerja sama secepat mungkin, terutama untuk masalah sampah sama greenhouse sama yang di depan, taman yang di depan gitu ya. Itu aja, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Sobur. Bapak mau berikan komentar kan masalah lanjut Teteh nih. Kasih masukan dulu, iya. Ya, ayo Teh. Yang baru masuk tuh. Masukannya. Ya, halo.
Halo, maaf baru masuk. Lagi cuci piring tadi, Bu. Maaf, Oh, gitu. terlambat. Dilanjut aja. Ada siapa tuh? Siapa itu? Sore ya? Sorok kali. Ada Teteh. Halo, Ya, halo. ada masukan nggak dalam Iya, kegiatan Bu home Sofi. learning? Ya. Saya sebentar, ini aja mengikuti dulu sebentar, nanti saya masuk. Lanjut aja dulu. Baik, boleh lanjut ke Bu Titin deh. Bu Titin. Ya. Oh ya. Ya, Terima kasih. Selamat sore Pak Hurali dan teman-teman. Alhamdulillah dengan home learning dengan Sore, Bu aplikasi Narpot, WA, dan Cipintar ini semua berkolaborasi. Saya juga memberikan materi sesuai dengan materi-materi Uspun. Ya, saya sesuaikan dengan mungkin soal-soal yang pendek, kuis, dan si pintarnya juga tidak terlalu banyak. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa enjoy gitu. Rencananya saya juga akan jelas ya? jelas ya. Lanjut Bu Titin. Selanjutnya saya ingin juga menampilkan video seperti Bu Yayu, mungkin mulai minggu depan. Jadi anak-anak biar bervariasi begitu loh. Kalau minggu kemarin materi PowerPoint, nanti minggu depan video begitu, diseling dengan soal-soal UTBK gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah 61 program untuk home learning-nya ini bagus daripada sekolah lain. Sekolah lain ada juga yang hanya WA saja gitu. Tapi ya memang agak kita harus belajar gitu. Dengan adanya harus belajar mencari-cari ide gitu. Jadi lebih kreatif gitu. Meskipun saya lagi pensiun, saya belajar kreatif gitu, teman-teman. Oke, Bu Terima Titin. kasih. Assalamualaikum. Semangat ya. Walau mau pensiun tetap semangat gitu ya. Keren. Ya, kita lanjut Bu Budi ya. Ya, boleh. Ya, kalau saya alhamdulillah beberapa hari ini memang menggunakannya download soal dari UTBK, khusus di biologi. Jadi saya pakainya sniffing tool aja biar nggak ngetik. Jadi memang kita memang punya variasi gaya yang berbeda, ada yang pakai line dan lain sebagainya. Itu artinya biar mendukung tidak terjadinya kejenuhan pada si siswa didik. Jadi sejauh ini mungkin aman-aman aja sih untuk saya, Pak. Iya. Cuma memang harus rajin untuk download soal UTBK. Karena itu yang bikin mahasiswa memang jadi lebih stay tune lagi sama pelajaran kita. Kalau anak-anaknya gimana, Bu? Anak-anaknya? Anak-anaknya serius, Pak. Interaktif. Iya, Pak. Cuma mungkin pertanyaan saya malah jauh di luar dari saya di biologi, Pak. Silakan, saya mau Bu. mengarah kepada tentang US, Pak. Iya, silakan. Jadi kaitannya kemarin ada surat edaran bahwasanya nilai US akan menjadi tergambarkan untuk UN. Maka gimana ya Pak strateginya biar apakah kami di tim kurikulum menjapri masing-masing guru mapelnya untuk nilai per mapelnya gitu loh Pak, agar digabungkan dengan nilai US-nya atau nanti nunggu sampai ketemu di 5 April? Menunggu juknis baru, Bu, kalau itu. Nunggu juknis baru kalau ya, itu. Oh gitu. Nunggu juknis baru ya Pak? Iya, akan muncul itu Bu ya. Oh ya udah. Itu aja sih Pak yang pertanyaannya. Iya. Bu Sofi saya. Bu Roy dulu ya. Bu Roy itu belum Bu Roy. Ya, Bu Roy dulu. Bu Roy. Ya. Selamat sore semua Bu, Pak. Sore. Sehat Bu Roy. Sore Bu Roy. Masih dalam keadaan kadang-kadang suka masuk. Bu Roy makin pintar IT-nya. Saya
untuk pelaksanaan setiap hari home learning menggunakan WA, Nearpod, dan Si Pintar. Jadi tetap menggunakan 3 aplikasi itu. Alhamdulillah sepertinya tidak masalah. Cuma yang kemarin itu aplikasi Si Pintar sepertinya lagi tidak bisa dibuka ya Pak, tidak bisa dipakai untuk menyimpan tugas untuk yang lain. Terus ya Kak, saya menggunakan ini aja, menggunakan tetap Nearpod, membuat tugas dengan PPT juga, dengan login baru dia harus masuk lagi, kemudian dia mengerjakan tugasnya di buku, kemudian dia laporkan lewat WA dengan cara dipoto. Jadi itu untuk pembelajarannya Pak dari saya. Kemudian saya juga mau melaporkan untuk masalah ini Pak. Sepertinya saya kan bagian kurikulum, jadi harus selalu memantau gitu ya Pak ya, perkembangan dari keadaan pembelajaran home learning ini. Ya mau nggak mau saya dari pagi-pagi setelah bangun harus sudah mempersiapkan diri. Ya Pak ya, sudah benar-benar harus memegang HP terus-menerus Pak ya, untuk melihat bagaimana perkembangannya. Nanti kira-kira rencana yang akan dilakukan pada hari ini apa saja kira-kira seperti itu Pak. Jadi saya makanya mulai dari ini mempersiapkan diri, bagaimana berkoordinasi dengan teman-teman untuk hari ini. Apa saja pelajarannya yang harus diselesaikan, kemudian guru-gurunya siapa saja yang harus menyelesaikan pembelajarannya Pak. Jadi setiap hari, setiap saat seperti itu Pak. Pekerjaan kami itu sepertinya nggak ada habis-habisnya, lebih banyak. Bu Roy, kelas berapa ya Iya, pantauannya? saya ya otomatis, kalau saya kan sebetulnya kemarin pantauan saya kan sudah dikasihkan ke Pak Sundo ya Pak. Tapi berhubung ini ya saya memantau aja semua Pak, nggak apa-apa Pak, tidak masalah Pak. Iya Bu. Pagi saya seperti itu, kemudian kalau udah selesai sesinya saya juga memberikan komentar, sebegitu aja Pak. Nah sambil menunggu teman-teman yang lain untuk membuat laporan Pak, mengirim laporannya. Ada pada awal-awalnya Pak. Ada nggak guru yang nggak masuk kelas online? Oh kalau masalah online itu berdasarkan laporan yang mereka berikan ya dikasih Pak. Nah, mereka nggak masuk, bukan nggak masuk online Pak, karena memang nggak ada jamnya. Jadi ya mereka tetap membuat laporan, tetapi ya tidak ada jamnya di situ. Nggak, yang terjadwal aja Bu, yang terjadwal. Ada nggak? Ada guru? Sepertinya sih masuk Pak, karena mereka semua bikin laporan. Oh ya udah yuk. Iya Pak. Dan Pak laporannya ini dari jam 06.30 sampai 15 ya Pak. Iya. Maka dibikin harus seperti itu, karena ya sekolah kita kan pekerjaannya dari jam segitu ya Pak ya. Yeah. Dan kemudian juga kalau mereka agak susah untuk agak lupa ya Pak ya untuk mengirimkan laporan, ya mau nggak mau ya saya japri. Kalau seandainya saya japri nggak jawab juga ya akhirnya mau nggak mau saya telepon. Bu, udah waktunya Bu, ayo Bu silakan. Saya pengennya sih cepatnya gitu. Jangan sampai malam Pak, saya menunggu laporan teman-teman Pak, kadang-kadang lewat dari Isa Pak. Kok masih belum ada yang belum gitu. Tapi alhamdulillah Pak, semuanya mengumpulkan semua. Ya, sampai saat ini juga untuk hari ini sepertinya alhamdulillah Pak. Karena tadi saya jam 3 membuka ini, mau nggak mau saya belum cek lagi ya Pak ya. Tapi sepertinya sudah hampir 100%. Mudah-mudahan ya Pak, nanti kalau saya buka lagi ya sudah 100%. Itu Pak laporan dari saya. Terima kasih banyak ya Pak teman-teman semuanya. Iya. Laporannya Iya. tips ya. Ayo tipsnya. Teh. Ya. Ayo Teteh. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oh, kedengeran. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, ini pengalaman saya ya, selama beberapa waktu, udah 4 kali pertemuan. Memang di awal yang menjadi kendala di dalam join, itu diantaranya perlu waktu di awal. Tapi berjalan waktu, seiring dengan kita sudah beberapa melaksanakan itu, anak-anak semuanya sekarang mulai tertib. Artinya, saat join itu sudah mulai kira-kira dalam waktu 10 menit sudah hampir 75% ya siswa sudah masuk. Intinya kalau di dalam pembelajaran ekonomi sih nggak masalah ya ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak Budi, khususnya di kurikulum dengan menggunakan Nearpod ini ya memudahkan kita juga sih untuk
apa namanya, memberikan materi. Ya, namun saya juga sambil ngulik juga, yaitu cari-cari apa ya supaya anak nggak bosen gitu. Saya masukkan tes memori, berikutnya apa, draw, misalnya kayak gambar struktur organisasi dan lain-lain, itu kan sudah dimasukkan. Namun karena ini kan baru, hal yang baru bagi saya mungkin ya, untuk yang online gini, memang perlu waktu gitu, perlu waktu untuk persiapannya, khususnya kalau ganti materi baru. Jadi kan buat lagi, kalau untuk PPT dan lain-lain kan memang sudah ada ya sejak lama. Intinya itu aja sih, dengan online ini anak-anak semuanya sudah terbiasa, karena Bapak Ibu guru juga sudah apa namanya, waktunya karena nggak ada jeda gitu ya. Contohnya kayak Bu Roy dan Bapak Ibu wali kelas juga sudah mengingatkan mulai dari jam 6 pagi itu saya udah lihat Bapak Ibu wali kelas sudah say hello sama bimbingannya gitu. Itu aja sih sementara. Gimana teman-teman? Baik, Bu Titi. Bisa juga Bu Sophie dikasih kelemahan-kelemahannya apa yang perlu kita perbaiki. Siapa yang belum bergabung ya? Pak Sundo itu belum. Pak Sundo ya, Pak Sundo. Rosi belum masuk. Ya, Pak. Iya, pengalamannya Pak Sundo silakan Pak. Apa kelemahan, apa kekurangan, apa kelebihan? Ya, tadi saya di sesi kedua dan ketiga menggunakan Zoom, lagi mencoba. Jadi memang lebih bagus. Jadi kita bisa menampilkan PPT yang kita buat. Jadi bukan video kita tampilannya, bisa kita buat jadi PPT. Jadi di situ kita menampilkan slide-nya sambil kita jelasin, jadi lebih enak. Mungkin siswa lebih paham. Kemudian kita kalau pakai pen tablet juga bisa sambil nulis-nulis. Jadi jelasinnya kayak jelasin di papan tulis gitu, enak. Cuma kelemahannya yaitu, jadi kadang siswa itu kalau sinyalnya agak lambat, jadi videonya itu lambat gitu, nggak pas. Jadi kayak nelat gitu, delay gitu videonya kalau sinyalnya nggak pas. Cuma kalau yang sinyalnya bagus itu nggak ada masalah, itu sangat bagus. Jadi anak-anak paham langsung, Pak ini gimana, langsung nanya gitu, langsung kita jelasin, jadi enak. Kayak di sekolah aja gitu. Mungkin itu. Yang itu tadi bagus juga itu, yang pen tablet itu, coba pola cara kerjanya gimana tuh? Jadi kita mesti punya pen tabletnya dulu Pak. Jadi contohnya mana ya? Ini kan ada pen tablet kayak gini, ini untuk nulis-nulis, nanti dihubungkan di slide PPT, kita bisa nulis-nulis di situ, bisa kita hapus kayak nulis biasa gitu. Jadi lebih enak kalau di dalam matematika. Gitu. Saya pikir ini perlu teman-teman nih kasih masukan nih, atau Pak Sundu, Bu Dana, sama tim yang lain bisa memberikan edukasi buat teman-teman menggunakan tablet itu aja. Pen tablet tadi itu, bagus itu. Yang menggunakan pen tablet itu. Saya pikir itu bagus itu idenya, tambahannya ya. Sehingga betul-betul guru itu kayak mengajar ya di kelas ya. Atau diperagakan dulu Pak? Bisa nggak diperagakan sekarang? Coba saya setting dulu Pak ya. Ya, sambil setting boleh ya, boleh yang lain ngomong dulu. Khusus itu yang udah tentang online-nya. Sekarang tentang pekerjaan teman-teman yang di tim manajemen. Silakan teman-teman yang bergejolak yang bergerak dalam pengawasan, bikin laporan. Ada nggak kendala-kendala? Baik Pak, saya mungkin bisa. Yang terutama mungkin ini laporan absensi di sesi 1, sesi 2, ada guru-guru mungkin juga lihat di rumah itu, ada guru-guru yang gimana Bu Sophie? Kurang jelas. Ada guru-guru yang ngasih laporannya
tetap gitu loh. Akhirnya kalau di WA juga nggak dibalas, ya saya sama kayak Boroy. Oh, ayo Bapak, saya bilang, coba pakai mas, itu agak suka lama itu. Terus kalau di saya bagian di kesiswaan itu untuk yang lain-lainnya sih nggak apa-apa. Ada, saya akan terus tanya ke ketua kelasnya, ayo tadi ada nggak, bergabung nggak gitu kan. Kalau dia memang dari jam sesi 1 nggak bergabung, berarti sesi 2 juga tidak bergabung. Tapi untuk laporan di guru-guru hanya itu Pak. Tapi kalau saya lihat memang guru-guru masuk semua, maksudnya artinya guru-guru juga melakukan proses pembelajaran nyelpotnya di rumahnya masing-masing gitu loh. Sebenarnya kita lihat juga di apanya namanya, di kegiatan yang mereka lakukan itu pada umumnya mereka melaksanakan Pak. Nggak ada guru yang tidak melaksanakan pembelajarannya gitu Pak. Jadi untuk kesiswaan hanya itu saja, mereka absennya dia, padahal kan sebenarnya kalau sudah di absen, kalau saya nih di rumah langsung saya contrengin di daftar hadirnya siapa yang tidak ada, siapa yang ada gitu. Jadi tidak fokus pada nyelpotnya aja. Saya punya juga daftar hadir home learning. Tanggalnya tetap ada, tanggal 27 bulan tidak hadir ada gitu. Jadi semuanya teradministrasikan dengan baik gitu Pak. Iya. Mungkin Kalau keluhan gurunya apa? Keluhan guru. Kalau keluhan gurunya yang nggak ada. Nunggu sih, cuma itu tadi aja. Sebenarnya kalau di rumah memang kita di rumah cuma tadi kita sudah harus kerjakan nih. Apalagi kalau orang rumahnya ada di rumah semua, mau nggak mau pagi-pagi juga harus masak. Itu aja sih sebenarnya, kalau yang lainnya sih diajak. Itu Tete tuh tukang masak tuh. Iya, Teteh makanya kirim teh makanannya teh. Pintar masak katanya dia. Iya teh. Nah habis. Apa itu? Oh ini, iya. Ayo Pak Sundo. Silakan Pak Sundo. Ya, silakan Pak Sundo. Coba dipraktekkan dulu pen tabletnya, bisa ditulis, bisa dihapus. Kalau untuk Bu Sofi gagap ini Pak. Gampang semuanya. Sambil ngomong Pak Sundo. Pak Sundo coba ngerjain soal, contoh satu soal. Iya. Contoh soal, apa? Mana soalnya satu, dikerjain. Terus dikerjain itu bagus. Oh ya, tunggu Pak. Saya lihat yang ada soalnya Pak. Berarti kita gunakan slide ini ya Pak Sundo? Bisa Bu. Jadi enggak, yang penting nanti caranya nanti ada edukasinya, dikasih tahu. Tuh. Jadi kayak Bu Sofi tuh lihat ada gambar-gambar apa misalnya tumbuhan bisa diterangkan, dijelaskan gitu kan? Gitu. Ya, sementara ini makanya saya kalau ada gambar di WA ke anak-anak ini loh, ini anak-anak. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada soal kita buat, nah ini misalkan ada FGX, FGX sama dengan 2X min 1. Nah, tapi di sini juga nanti kita bisa juga kalau ada hal yang dianggap penting bisa kita kayak di blog ini. Cuma tandain doang. Jadi anak-anak tandain ini yang sangat penting ini. Jadi jangan sampai lupa gitu. Bisa juga kita hapus yang tadi udah kita tulis. Gitu. Kita langsung dihapus semua. Oh ya udah bagus. Jadi mungkin itu lebih enak sambil ngomong sambil jelasin gitu. Yaudah, coba selesaikan dulu satu sampai dapat jawabnya. Oh, iya Pak.
-9 jawabnya gitu. Iya, ya kayak gitu. Iya, jawabnya -9. Coba buktikan. Oh, coba ya. Iya. Jadi F inverse 2x min 1 sama dengan X. Yang akan dihitung adalah F inverse 3. Maka X-nya itu kita ubah jadi 2. Maka F inverse 3 sama dengan G2. Nah, kemudian kita hitung G2-nya. Gx plus 1 itu sama dengan X min 3. Maka supaya G2, X-nya sama dengan 1. Maka G2 sama dengan 1 min 3. Sama dengan min 2. Dapatlah G2-nya. Maka F inverse 3 sama dengan min 2. Kemudian kita hitung G inverse 3. Diketahui tadi Gx plus 1 sama dengan X min 3. Nah, kita hitung G inverse-nya, maka G inverse min 3 sama dengan X plus 1. Yang diminta adalah G3. Maka supaya 3, X-nya mesti 6. Maka G inverse 3 sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7. 14. Jadi min 2 dikali 7. Min 14. Min 14. Iya. Iya Pak, min 14. Gitu. Min 14. Nah itu contohnya aja. Keren. Keren kan? Keren. Saya kembalikan lagi ke video kita. Iya. Oh gitu. Mantap Pak Sundo. Mantap Pak Sundo. Ya itu. Ini kan bisa juga kita gunakan kan, tambah bagus menurut saya. Kan? Iya. Jadi cuma mesti siap pentablet dulu Pak. Jadi semua guru bisa menjelaskan kayak di papan tulis. Namanya pentablet ya, pentablet. Iya. Nah, sekarang Pak Sundo jelaskan cara menginstal pentablet itu sama teman-teman. Terus cara kerjanya. Oh iya iya. Kalau ini mah otomatis aja Pak. Kita beli, colokin, udah langsung bisa dipakai. Oh harus ada pentabletnya? Iya itu. Iya, kita mesti beli dulu pentablet. Coba tunjukin. Ini ya Pak. Coba tunjukin pentabletmu tadi. Oh. Ini Pak. Ini Pak manajemen. Ini memang hitam gini. Bukan tablet kayak HP, bukan. Nah, nanti dibeliin sama Pak Horane. Mahal itu. Setuju Bu. Setuju. Berarti kita undang aja lu ketua komite nih. Bu Uri harusnya. Besok-besok saya undang. Bapak jangan. Udah sore, Papa. Bisa nanti kita rapat berikut. Enggak mahal kok, Pak. Berapa? Ini ada yang 400, 500 ada kayaknya. Mahal lah 400. Mahal tuh Pak Sundo. 400 kali banyak berapa? Enggak, maksudnya kalau yang paling mahal ada yang 2 juta ada, tapi 400, 500 ada. 300 tapi jelek. Maksudnya nah, itu ada. Budana pasti tahu juga itu. Gak ada yang murah, ada yang cuma 300-an. Nah, sekarang staf ahlinya Pak Horale nih ngajarin dulu. Ada enggak? Itu satu tadi, pentablet 1. Tambahannya untuk minggu depan. Apalagi kira-kira? Ini kan sudah ada apa ya, Pak? Sudah ada 4 aplikasi ya. Bisa 5 tadi. Pakai Line juga. Tapi saya pikir kalau Line kan itu komunikasi yang sama aja ya. Hampir mirip dengan WA lah kalau Line ya. Budana? Silakan Bu Dana. Apa ya? Ini staf ahli kita ini. Kalau saya sih, kalau saya sih ini kreativitas gurunya masing-masing aja. Kayak misal kemarin Bu Gea bikin tugas di Instagram, anak-anaknya suruh bikin video di TikTok kayak gitu. Jadi itu contohnya di TikTok mereka bikin apa? Yang tutorial cuci tangan. Terus ada lagu-lagunya, jadi mereka sambil joget-joget sambil menunjukkan caranya cuci tangan yang baik, itu dari Bu Gea. Jadi tapi itu Bu Dana yang lagi disorot KPIA. Ada guru-guru KPAI. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Ternyata banyak guru-guru itu memberikan tugas bikin video.
Nah, jadi kita terlepas dulu kalau bikin tugas itu jangan. Karena sekarang zamannya justru yang idenya pingin pahala itu di saat KBM ada ide-ide inovasi yang muncul seperti tadi itu. Sehingga betul-betul kayak di kelas gitu kan. Nah itu. Oke, Pak. Itu lagi Kalau saya dilaporin sekarang dinas itu. Jadi Pak. SMK itu banyak ngasih tugas bikin video harus selesai 2 hari gitu kan. Nah, jadi masalah, ya kan? Memang di satu sisi katanya menyenangkan, tapi kan tidak semua juga orang berminat seperti itu. Akhirnya itu membuat ada laporan sehingga terkesan banyak PR. Oh ya. Kalau saya sih ngasih tugas anaknya pakai ini Pak, pakai Kahoot sama Quizizz. Jadi mirip kayak Nearpod. Tapi kalau Kahoot sama Quizizz ini mereka bisa tergantung anaknya. Nggak live kayak kita sekarang bareng-bareng gitu. Misal kita ngasih soal, anaknya ngerjainnya mau hari ini, mau besok, mau kapan gitu bisa. Tapi dia tetap modelnya mirip-mirip ada gamenya gitu. Jadi lebih menyenangkan lah daripada cuma ngerjain soal biasa. Gitu. Ya ini jangan PR dulu deh. Karena PR lagi di syuting, lagi disorot itu yang Ibu Retno itu. Oh iya Pak. Maksudnya nih saya kan aplikasi yang kita gunakan ada nggak ide-ide kayak ini kan muncul satu nih ide yang baru menggunakan pen tablet. Saya pikir itu sangat bagus. Tinggal sekarang Pak Sundo bikin PowerPoint mulai dari membeli alatnya sekaligus sampai bagaimana pola kerjanya. Oh iya, ya baik Pak. Ya kan kita belum tahu juga, belum tentu juga kita tahu bagaimana cara setelah saya hubungkan dengan pen tabletnya, terus pola kerjanya gimana kan belum tentu tahu juga kan, secara teknis. Iya. Iya. Ya, Pak. Baik Pak Sundo. Kita Pak Rosi. lanjut Pak Rosi. Iya Pak Rosi. Oh ya, satu hal Pak, tambahan Pak. Kalau misalkan nggak bisa pakai pen tablet, bisa juga pakai mouse kok. Nulisnya pakai mouse tapi ya mungkin agak susah. Susah. Contoh ya Pak ya. Ini saya tampilin lagi ya. Nah, jadi kalau mau pakai mouse, tampilan kayak gini nih, udah di play slide-nya, diklik kanan. Nah, klik kanan di sini ada pilihan pen. Oh, ada nah, pennya. ini nulis bisa nih. Iya, cuma nah kayak gini. Oh, itu bisa itu. Pakai mouse, cuma susah nulisnya ya? Iya, tapi kalau udah biasa mungkin bisa. Oh iya. Itu 1 ditambah 1. Nah, gitu. Iya. Jadi akhirnya tulisannya jadi jelek gitu lah ya. Iya, mungkin kalau udah biasa bisa sih. Kalau udah biasa, tapi saya juga nggak tahu. Kalau saya kayaknya memang saya tulisannya jelek. Kayaknya nggak bisa. Sama juga. Juga bisa dihapus sama. Coba contoh ada gambar nggak di PowerPoint ditunjuk-tunjuk dengan pakai mouse untuk biologi tuh kayak gitu coba. Oh. Ada gambar ditunjukin tuh misalnya menggerak-gerakkan nih yang ini menjelaskannya kan boleh juga gitu. Oh iya Pak. Ya, ada gambar kali misalnya. Saya buka dulu Pak. Ada gambar ya. Mungkin saya tunggu saya balikin dulu Pak. Ada nih. Bukan. Jadi kita rapat suruh evaluasi semuanya masing-masing guru. KBM 2 pekan kan mau perpanjang. Iya, Oke. Pak Rosi duluan, Pak Rosi. Ya. Sambil nunggu Pak Sundo.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rosi dulu. Oh ya udah, lanjut. gimana? Hah? Ya udah. Siapa dulu? Pak Rosi dulu, Pak Rosi lanjut. Nah, sweet. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang tentang ujian sekolah itu akan diberikan juknis tambahan. Di saat itu juga kelas 12-nya banyak yang tidak hadir. Saya berpikir ini kelas 12 karena dia udah ngerasa seperti punya angin surga, nggak ada US-nya juga belum tahu gimana, sehingga mereka juga banyak yang tidak hadir di pembelajaran home learning ini. Saya setuju dengan Pak Sobur untuk mengadakan UTBK, seperti UTBK, pelajaran UTBK yang memberi motivasi ke peserta didik kelas 12 ini. Karena sampai hari ini tercatat ada 28 siswa kelas 12 dari kelas-kelas yang berbeda yang tidak hadir di home learning. Demikian laporan dan usulan dari saya. Itu gurunya siapa itu? Ya, gurunya yang ngajar paling banyak muridnya nggak masuk siapa? Ya, 12 MIPA 4. Pak Warta ya? Itu tadi. Kelasnya Pak Warta ya? Iya, Pak. Iya, wali kelasnya Pak Warta. Ini Pak Sundo kalau lagi rapat begini jangan lama-lama lihat data. Habis kuota. Oke Pak, yuk. Saya Pak nih. Iya, Pak Sundo dulu, yuk. Oh iya. Silakan Pak Sundo. Iya Pak. Nah ini contohnya, tapi mesti kita PPT-nya kita tampilkan di play dulu. Iya. Nah ini, jadi kalau mau ditunjuk-tunjukin, tinggal mungkin diklik kanan. Ini pakai yang mana ya? Ya ini. Nah ini mungkin bisa. Oh ini mata, ini gigi. Iya gitu. Gitu. Mungkin ada yang bisa nebak ibu-ibu ini nama penyanyi ini kalau digabungin. Hah? Nama penyanyi? Iya. Ayo siapa? Teteh bisa itu, Teteh. Mana Teteh? Itu. Ayo, nama penyanyi dangdut, cewek. Nita. Waduh. Ya itu, Teteh tanya Teteh itu. Udah hilang Tetehnya. Teteh. Ya. Ayo apa ya? Apa Teteh? Udah hilang ya? Ada, hadir. Udah jawab dulu itu penyanyi dangdut katanya. Saya tahu. Ya orang seni harus tahu, makanya saya nggak tanya orang seni. Jangan dulu Pak Ros. Apa ya? Jadi gini, kalau Pak Sundo guru yang baik, kalau kayak gini udah lama, kasih huruf awal gitu loh. Oh, itu. Depannya, ini kan fotonya lagi mangap, lagi bilang A gitu. A. Berarti huruf A. Apa ya? Ayu Ting Ting. Nah, ya itu. Iya. Oh iya. Kan ini lagi mukul. Gitu ya? Mukul besi Oh gitu. Iya. Aneh ya. Ayu Ting Ting atau Ayu Tik Tik? Mantap. Ikannya apa ikannya? Kan ikan hiu, Pak. Ayu, hiu, Pak. Oh, Ayu. Hiu, ini Ayu. Ya udah. Ayu. Ayu Tik Tik. Ya itu. Ayu Tik Tik. Jadi gitu Pak Sundo, cara guru yang baik gitu, jangan udah nggak tahu sampai setengah mati. Oh, dimunculin ide-idenya. Oh iya Pak. Huruf A mulainya gitu kan.
Bisa juga bilangnya huruf apa yang suka perempuan ngomongnya gitu bisa. Ya kan Bu Budi? A. Ya huruf yang disuka perempuan ya A gitu. Ya mana Bu Margaret tuh? Masih kecil, Iya, Pak. Pak. Gimana, Masih Pak? kecil. Paling suka manggil huruf A gitu. Ah. Kenapa tuh, Pak? Bu Dana belum. Ajak itu. Oh. Kenapa bilang A gitu? Coba Bu Dana bilang A. Ya, saya angkat tangan dulu saya. Ikut-ikutan. Makanya cepat-cepat cari jodoh. Beda. Ada Pak jodohnya, Pak. Iya, mana jodohnya? Ya, kelihatan, Pak. Ini apa dulu nih? Ada nggak keluhan teman-teman guru selama 2 minggu ini? Enggak sih, Pak. Yang perlu kita bahas dulu apa kira-kira? Ada? Nggak ada? Oke, yang disampaikan Pak Rosi tadi, masalah anak-anak kurang bergairah karena tidak lagi tidak ada. Saya pikir ini bukan masalahnya 61, masalah seluruh anak-anak ini di seluruh Indonesia, ya. Tapi saya pernah ikut komentar satu di grupnya wali kelas 12, ada orang tua yang mengatakan anak kita udah lulus dong. Terus saya ikut nimbrung di situ, saya bilang ada aturannya anak lulus atau enggak gitu. Jadi jangan dulu ada kesan anak ini sudah lulus, enggak ada kayak gitu. Karena nanti ada kriteria kelulusan. Itu yang perlu tim manajemen pahami untuk apa yang perlu kasih masukan di grupnya wali kelas 12. Karena cuitannya orang tua di situ banyak mengatakan anak kita udah lulus dong gitu, ya. Jadi saya pikir itu yang perlu kita pikirkan bagaimana untuk memotivasi anak kelas 12. Tapi Teteh itu kan punya anak kelas 12. Silakan Teteh ngasih pendapat dulu. Apa kata anaknya di rumah? Atau ada anaknya enggak? Nimbrung dulu ikut anaknya. Mana? Lagi di atas. Panggil dulu Kalau anaknya. sampai sejauh ini sih karena mamahnya agak cerewet gitu kali ya. Oh, itu kalau mamanya Ayo cerewet. sudah mulai. Ya soalnya sayanya juga udah mulai online sih, jadi dia juga ikutan online. Terus memang udah kesadarannya dia sendiri. Intinya itu aja sih, Pak. Boleh nggak saya bergabung dulu si Rere? Ngasih testimoni ya. Oh, Rerenya lagi di sana, Pak, jauh. Iya, panggil dulu, panggil. Diminta Pak Lale ngasih testimoni ya selama 2 minggu ini gimana? Ayo. Sambil nunggu Bu Budi nih, apa Bu Budi di kurikulum? Ya, Pak. Persiapan apa nih yang masih yang perlu perhatian? Persiapannya, Pak. Mm-mm. Enggak sih, kalau kami lagi ngerapin database nilai aja, Pak. Karena ada yang offline, ada yang online. Jadi PR kami lagi mengerjakannya itu. Terus nanti kita ada rapat nih. Kita tim manajemen sama guru UN ya. Oh iya, Pak. Guru-guru UN. Oh. Kapan dijadwal? Kan depan ya, Pak? Minggu depan. Pakai Zoom ya, Pak? Pakai Zoom. Kira-kira wali kelas bisa ya semua? Guru UN-nya ya? Bisa. Atau wali kelas aja kali ya? Wali kelas kan ada yang juga sebagai guru mapelnya, Pak. Jadi sekalian. Wali kelas sekaligus dengan guru UN. Ya? Iya, Pak. Atau jangan guru UN, guru kelas 12 saja. Karena UN kan tidak lagi. Semuanya ya, Pak. Karena kan pakainya US kemarin. Nah. Jadi semua bisa, mapel Pak, aja. Bisa. Ya? Dijadwal aja. Ya, Pak. Kira-kira Selasa dah? Ya, Pak. Selasa jam 3 ya? Selasa. Jam 3, Pak. Atau jam 1 aja ya? Iya, Pak. Jam 1. PR-nya anak-anak, Kak, yang dikasih kan pagi kan? Pagi, Pak. Ya udah jam 1 lah. Sebenarnya jam 3, jadi nggak terasa sore gitu loh.
Pak, jangan jam 3. Wah, itu mah Bapak. Kita pada masak. Ya ini Udah jam 5. ini schedule-nya Pak Orale harus main record nih. Silakan si Rerenya mana, Bu Teh? Laporan. Iya, halo, lagi dipanggilin sama kakak. Ya itu, panggil Rerenya. Saya mau Lagi pengen dipanggil sama kakak. mau pengen dengar testimoninya anak deh. Gimana sih? Iya, sebentar ya. Sebentar Pak, lagi dipanggil dulu. Soalnya di belakang, sebentar ya. Coba saya panggil dulu. Bu Sophie apa lagi Bu? Yuk sambil nunggu Cerere. Udah Pak. Sorry mau masak. Iya. Sore Pak. Tinggal nunggu si Rere terakhir. Iya Pak. Itu teman-teman sekalian ya. Terus kita sampaikan dulu selamat nih buat Bu Budi yang sudah lolos untuk tahap berikut untuk PNS-nya ya. Kita berdoa. Iya Pak, doakan. Semuanya kita mendoakan ya. Amin. Berkahnya tahun Semoga ini. lolos sampai tahap akhir. Ya. Tidak semoga, pasti lolos gitu. Amin. Amin, pasti lolos Budi. Dipersiapkan gitu, dipersiapkan belajar. Iya Pak, belajar. Iya. Iya. Harus belajar. Tinggal apa aja Bu? Pak, belajar. Tahapannya apa? Tinggal Apa, apa? Pak? Tahapannya apa? Tinggal Wawancara ya? tes bidang aja, tes bidang Pak. Oh, berarti kalau bidang ya mapelnya. Ya. Biologi, fisika, kimia Pak. Ada wawancara ya? Kok ada kimia? Ada Pak. Itu Rere Pak. Iya, mana Rerenya? Iya. Selamat sore Rere. Rere. Malu ya. Malu nggak biasa. Ya. Pertanyaannya dijawab aja, ditanya. Jangan diomelin Teh, takut. Ya udah cepat apa? Aku masuk saran ini. Cepet sini. Pelan duduknya. Dipaksa Pak, kasihan Pak. Oh jadi ada kimia ya, Bu Budi ya? Iya Pak. Apalagi kimia, Belajar. biologi, apalagi? Fisika Pak. Fisika. Ini belajar dengan Pak Horali. Jangan dengan saya dong, lupa Iya saya. Bu, saya belajar terus baca-baca. Ada bosnya Bu Belajar. Susi, ada Bu Susi. Ya. Iya. Iya Pak. Ada Ibu Nurbaiti, ya kan? Iya Pak. Saya belajar. Ya harus. Kalau misalnya kerjaan sekolah banyak dibagi-bagi teman-temannya tuh, ya. Dana Ya, itu sih ya, Pak. bantu itu Dibagi Dana. kok Pak. Dana bantu tuh. Mana Dana tadi? Iya Pak. Iya itu. Kalau bantuan. Mana nih si Rere? Rere diminta testimoninya. Oh jadi pemalu ya anak-anak kita ya? Iya Pak. Saya juga belum sholat nih Pak, udah jam 5. Iya. Mana Teh si Rere? Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya. Ini saya udah habis susul Rerenya. Gabungnya di lain saya. Nanti Bapak Ibu ditanya saja apa keluhannya. Soalnya kok Rere sampelnya katanya. Kenapa mesti Rere? Katanya kan banyak yang lain. Saya bilang karena Rere yang paling dekat dengan Mama di sini. Iya. Ya, sebentar ya saya kasihkan. Iya sini. Ini sayang sini. Ya. Halo Rere. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya
saya, nggak mau ada muka saya soalnya saya lagi jelek ya. Waalaikumsalam. Suaranya doang. Selamat Iya. bergabung, Rere. Cantik kok kamu. Iya. Rere kasih pengalamannya dong sama kita. Gimana pengalaman 2 minggu ini belajar secara online? Ya, mesti bangun pagi sih buat belajar di Nirpot. Yang negatif-negatifnya aja dulu, yang kekurangan-kekurangannya apa itu? Yang Bangun pagi. Ya, kalau bangun pagi kan maklum lah. Apa nak yuk? Ya. Apa ya? Apa? Tanya. Belajarnya gimana? Cerita aja yuk, cerita yuk. 2 menit. Cerita aja. 2 menit. Oke. Ya ini kayak kita kan mau belajar buat UTBK kan. Jadi kalau bisa sih tugas-tugas di Nirpotnya Rere. jangan terlalu banyak. Karena Ini kan, kita juga mau. Rere, tunggu. Ini kan saya rekam loh. Ini nanti mau dikirim ke dinas. Apa? Ini semua saya rekam, mau dikirim ke dinas. Saya pikir tunjukin aja wajahnya. Enak yuk. Ada Pak Horale, ada Ibu Sopi, ada Ibu Budi, ada Ibu Titin, ada Ibu Dana, ada Pak Sundu, ada Pak Rosi. Yuk, ayo nak yuk. 2 menit. Mama, Rere. 2 menit aja nak yuk. Mama 2 menit. duduknya. Soalnya direkam nak ini. Yuk. Kursinya 2, Bu Titi. Iya. Di sini saya dekat mama sih. Sebelahnya. Berdua aja, berdua yuk. Berdua yuk. Berdua. Sini. Itu. Berdua mama. Enak ya. Coba beri. Banyak. Oh, jangan banyak-banyak katanya. Itu sini nggak apa-apa. Selamat bergabung ya, Rere ya. Ya coba cerita dulu tentang gimana selama 2 minggu ini, nak yuk. Ya menurut saya karena kita kelas 12 ya Pak. Iya. Karena kita kelas 12 mau UTBK dikit lagi. Menurut saya di Nirpot tugasnya jangan terlalu banyak karena kita juga mau belajar buat UTBK. Itu aja sih kalau saya. Ya, pengalaman online-nya selama 2 minggu ini gimana? Ya, menarik sih, apalagi biologi kalau menurut saya. Karena biologi banyak kuisnya itu kayak main game, jadi kayak seru sih Pak. Kalau biologi. Karena saya UN biologi kemarin. Pilihannya. Iya. Terus komunikasi dengan gurunya, ini kan permintaannya kelas 12 kan maunya UTBK, ya kan? Karena sama guru itu juga kan tidak terlalu familiar tentang UTBK. Materi-materi UTBK itu emang ada ya yang secara khusus, misalnya bab mana. Saya pikir anak-anak boleh nyampaikan ke gurunya. Jadi gini nih, contoh nih, biologi misalnya, yang UTBK-nya yang sering muncul apa? Bab mana? Ada Pak, di kisi-kisi Pak. Kan jadi bisa misalnya nih si Rere minta sama gurunya, Bu kita belajar ini dong besok ya gitu. Misalnya hari Selasa ada jadwal biologi, maka 1 hari sebelumnya boleh dong anak-anak minta sama gurunya, Bu kita belajar ini ya Bu ya gitu. Itu silakan saja menurut saya, supaya apa yang diharapkan anak-anak itu bisa. Ya, silakan Rere, silakan. Iya. Apalagi pengalaman. Lagi Rere yang bisa diberi masukan. Nggak tahu Bu. Iya itu Bu Budi ya. Ada Bu Budi katanya. Ada Bu Budi. Ya, Bu halo. Budi, ini dicariin sama anaknya. Biologi. Ya. Apa Rek? Ya mungkin Ada saran atau Rere apa? Materi-materinya lebih. bisa sih. Pak Horal tadi ngomong tadi, ya kita bisa minta gurunya dulu, terus kita ngasih tahu materinya nanti apa. Jadi biar nanti kita request ke gurunya, biar nanti gurunya ngajarin materi itu, bab di UTBK.
Tapi kalau bisa 2 hari sebelum minimal. Iya. Karena kan gurunya kan harus bikin Berarti bahannya dulu, listen studinya kan. Itu. Contoh kalau di kimia apa? Di kimia itu apa UTBK-nya? Contoh bab apa di kimia? Di kimia contoh. Sebenarnya semua sama, bapaknya sama aja kayak di sekolah. Cuman mungkin tingkatan soalnya Pak lebih tinggi UTBK karena kita kayak bukan soal UN. Kalau soal UN kan masih hitung-hitungan yang kayak biasa 3 menit satu soal. Kalau di UTBK kan kayak 1 menit kita harus dituntut bisa ngerjain soal 1 menit. Gitu. Jadi sebenarnya sih latihan soal sih Pak yang butuhin. Enggak, maksudnya coba kasih contoh ke kita. Ini soal UN-nya, ini soal HOT-nya, ini soal UTBK-nya, bedanya di mana gitu. Kan UTBK ini kan baru tahun kedua. Katanya bedanya di mana antara soal UN dan soal UTBK itu perbedaannya di mana? Dari tingkat kesulitannya. Iya, tingkat kesulitannya katanya Pak. Iya, misalnya tingkat apa? Kesulitannya, misalnya apa? Contoh. Misalnya. Ya, soalnya lebih butuh. Sebenarnya soalnya tuh gimana ya? Diselesainnya tuh nggak rumit. Apa sih? Cuman kita mikirnya itu harus bisa mikir gimana cara kita nyelesain soalnya dalam waktu singkat. Jadi kayak makanya itu bisa dibilangnya sulit gitu Pak. Kan yang Bapak lihat di grupnya kelas 12 kan gini, bikin BT aja, kita kan persiapannya UTBK, sementara gurunya masih di sini aja bergeraknya gitu loh. Nah terus kan supaya gurunya paham yang mana itu UTBK, disampaikan ke gurunya. Contoh misalnya di psikometrinya, atau di genetika, di biologinya misalnya genetika, materi apa itu yang UTBK-nya di genetikanya, kan banyak tuh, luas tuh. Nah supaya gurunya memilih soalnya yang perlu dibahas yang mana. Atau boleh juga muridnya aja ngasih ke gurunya. Ini dong kita bahas dong, ini soal-soal ini. Kan boleh juga menurut saya. Yang perlu disampaikan ke anak-anak. Jadi ada komunikasi gurunya sama siswanya sehingga paham. Karena kalau dipaksakan guru untuk melaksanakan UTBK, kan gurunya juga nggak terlalu familiar tentang UTBK itu. Ini kan baru tahun kedua gitu kan. Nah itu, memilahnya itu. Kalau tahun lalu biologi berapa nomor UTBK-nya? 15. Berarti sama aja dengan dulu yang namanya SBMPTN. 15, Pak. Sama kan Bu Budia? Sama ya? Sama. Tahun ini iya, Pak. Sama. Enggak, maksudnya biar menarik terhadap anak-anak itu gurunya ngajar, Pak, kita belajar UTBK gitu kan? Iya Pak, kalau saya sih gini Pak strateginya, kalau boleh saya sharing. Jadi kita itu guru-gurunya aktif lihat di internet juga Pak. Klik aja UTBK gitu Pak. Mau UTBK 2019 ataupun UTBK 2020. Itu di laman-laman Google itu juga udah banyak Pak. Prediksi misalnya. Prediksi UTBK 2020 biologi, UTBK kimia 2020 gitu. Atau pakai soal yang tahun lalu. Itu ada sih Pak di Google. Berarti gini aja, kita kan rapat tuh Selasa tuh sama guru-guru kelas 12. Ya kan? Ya, berarti boleh aja kita undang beberapa anak. Dua orang dari IPA, 2 orang dari IPS ngasih masukan. Ya. Sehingga itu tercipta keinginan anak itu loh. Untuk yang supaya nggak membosankan gitu kan. Haris. Berarti nggak usah Selasa, Bu Budi, Senin aja. Ya. Baik, Pak. Kita ngundang. Siap. Atau 3 IPA, 3 IPS tuh. Ya. Orangnya Pak ya. Rere ikut aja, cari 2 lagi yang IPA siapa? 3 yang IPS 3 orang gitu. Video call juga kayak gini, Pak. Iya, Zoom. kayak gini. Kita Zoom. Melalui Zoom ini, ya? Pak. Iya. Jadi ada gurunya semua yang guru-guru UN di situ, bukan lagi guru UN ya, guru UN UTBK di situ. Sehingga nanti pembelajaran berikutnya betul-betul yang dimaunya anak gitu loh. Gitu. Saya pikir itu solusinya. Ya, terima kasih ya. Ya, Rere ya, sukses selalu. Ya, semoga mimpi kamu Amin. sampai tahun ini. Oke. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Amin, terima kasih Pak. Iya. Selamat sore Bapak Ibu. Tunggu, saya mau ngomong. Bapak Iya. Ibu doain saya, semoga keterima SNM. Iya pasti. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, demikian teman-teman rapat kita untuk kali ini yang perdana ya. Tanpa masih ada teman kita yang belum ikut, Ibu Pai, Ibu KTU kita, Ibu Bendahara kita, ya, sama Pak Jumadi yang belum. Semoga Senin ikut bergabung semuanya jam 1 ya. Berarti Ibu yang memberitahukan si Pak Sundo ya, Pak Sundo, guru kelas 12 semuanya, guru kelas 12 jam 1, ya. Senin jam 1 Pak ya. Iya, terus si Tete itu mengkoordinir anak yang perwakilan IPA dengan IPS 3. Ikut aja rerenya 1, nambah 2 IPA, nambah 3 IPS. IPA dan IPS. Iya, carilah yang anak-anak yang apalah yang enak diajak ngomong, ya, yang kreatif, yang pintar-pintar lah, ya, itu. Tapi gini aja kali, satu per kelas aja, satu per kelas. Oh, satu per kelas. IPA 1, IPA 2, 1. Jadi IPA-nya 4, IPS-nya 2, ya. Itu tugasnya. Berarti 6 orang ya? Ya, tanya aja si Rere siapa. 6 orang ya Pak? Iya 6, ya, 4 IPA 2 IPS, ya, biar pas. Oh iya. Saya pikir itu teman-teman ya, kita sampai ketemu hari Senin ya, kita rapat jam 1 tapi tetap dengan kegiatan. Ini jadwal untuk hari Senin gimana Bu? Udah Pak, udah jalan Pak. Udah di broadcast maksudnya. Udah jalan ya. Jangan lupa Bu Budi ngasih pengumuman tentang e-rapot ya, e-rapot juga. Udah Pak, udah juga. Oke, terima kasih. Bu Budi, Bu Budi mohon maaf. Ya. Halo, iya. Tentang jadwal. Iya, Say. Tentang jadwal, ini kan seperti contoh misalnya saya kelas IPS, kelas IPA 2 itu belum pernah sama sekali masuk. Ya artinya di sini jadwalnya itu minimal itu kan ada yang seminggu itu 2 kali ketemu. Misalnya kayak di kelas 10 IPS 1 itu saya sampai 2 kali. Kalau bisa diatur supaya semuanya kebagian gitu Mbak Budi, jangan sampai 2 kali dalam 10 seminggu. 10 IPS berapa? 10 IPS 1. Bisa ya Bu? 10 IPA 2 saya nggak pernah masuk sama sekali. Iya, IPA 10 IPA 2. Terus 10 IPS 1 itu saya EA2 Say. 10. Udah dilihat dulu kan jadwalnya udah terbit IPA. yang baru Say. Oh, udah terbit ya? Oke, terima kasih. Udah Say. Soalnya ada yang di kedinasan udah ya. Ada yang udah 4 kali sama saya pertemuannya. Makasih ya Mbak Budi. Ya. Oke. Iya, di jadwal baru ya. Oke, jadi diperiksa aja lagi jadwalnya, ya. Ya Pak, udah. Silakan Bu Sofi ditutup, ya. Ya. Saya mau main raket sama si Jo. Oh iya, baik teman-teman semua. Ternyata rapat kita cukup juga ya, panjang. Rapat perdananya nggak apa-apa. Besok hari Senin kita rapat lagi jam 1. Penekanan untuk piket guru nggak piket ya Pak? Guru nggak piket lagi. Iya, guru nggak piket lagi. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di media Maya ini. Semoga kita tetap sehat, sukses. Amin. Assalamualaikum.